Teman trader, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Satu harapan bagi Wijaya Trading adalah kemanfaatan dan kemaslahatan buat semuanya dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita berikan, mudah-mudahan betul-betul bisa bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, silakan di skip saja, tidak usah ditonton, tidak usah dikomentari. Yang terpenting tinggalkan saja jika memang video ini tidak bermanfaat. Sebaliknya, ketika video ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa berbagi untuk teman-teman yang lainnya, untuk trader-trader yang lainnya yang membutuhkan. Sehingga yang awalnya belum bisa profit konsisten, dengan diberikan video ini mudah-mudahan bisa membantu membukakan cakrawala pengetahuannya, khususnya dalam dunia trading yang digelutinya. Baik, pada siang hari ini materi yang akan kita sampaikan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita membahas pola-pola candlestick yang sering muncul di market, maka kali ini saya akan memberikan materi yang cukup akurat, yaitu dari pattern breakout yang terjadi. Jadi ketika kita melihat ada breakout di sana, kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk mengambil posisi dan bisa mendapatkan profit di sana. Apa saja breakout yang harus kita nanti jadikan acuan, jadikan sebagai rujukan untuk kita bisa ambil posisi di sana. Mari kita bahas satu persatu. Saya mulai dari yang pertama. Saya memberikan judul breakout pattern. Ya, artinya memang kita mengambil peluang ini dari breakout, dari pattern yang terbentuk karena adanya breakout. Yang pertama adalah breakout yang muncul dari trendline. Jadi ada 3 breakout yang nanti kita bahas. Yang pertama breakoutnya dari trendline. Oke, saya pertebal dulu. Ya, breakoutnya trendline. Kemudian ada breakoutnya pile up, dari pile up, kemudian breakoutnya rectangle. Masing-masing tentu nanti penerapannya berbeda-beda, ya, tergantung nanti kondisi yang terbentuk dari masing-masing breakout ini. Saya mulai yang pertama, trendline. Jadi breakout yang terjadi ketika trendline ini kalau saya contohkan begini. Jadi misalkan trend, ya, kemudian setelah itu ternyata dia breakout. Nah, breakout dari trendline yang ada ini adalah salah satu bentuk peluang yang kita bisa gunakan untuk entry nanti. Kemudian ada lagi bail up. Bail up ini ketika di awalnya ada tren, kemudian ada penolakan yang luar biasa, kemudian tren lagi, kemudian ini ada swing atau candle yang besar dan breakout dari penolakan sebelumnya. Ya, sedangkan rectangle ini sudah terbiasa kita sampaikan, sudah terbiasa dan muncul di market. Ini adalah pola sideways yang terbentuk antara support dan resistennya sekitaran itu. Kemudian nanti ada breakoutnya di sana, breakout ke atas atau breakout ke bawah. Nanti kita ambil posisi entry kita setelah terjadinya breakout. Nah, bagaimana penerapannya? Kita akan coba satu-satu, kita akan ulas satu-satu mulai trendline. Jadi breakoutnya trendline seperti apa? Kalau saya bandingkan, kalau saya perlihatkan seperti ini adalah tren naik. Ya, kalau kita tarik garis, adalah garis naik atau tren naik dari puncaknya, kemudian lembahnya, puncaknya, lembahnya. Ini adalah menunjukkan high dan low high atau semakin menuju ke atas, baik itu lembahnya maupun puncaknya. Maka ini adalah tren naik. Nah, kita bisa tarik tren garis tren. Ya, bisa tarik garis tren seperti ini. Kemudian ketika nanti marketnya berbalik, ya, berbalik kemudian terjadi breakout dari garis ini, breakout di sana, maka kita bisa ambil posisi atau entry sesudah terjadinya breakout.
Diingat breakoutnya harus dalam bentuk volume tebal, bukan tipis, bukan ngepras, ya, bukan ngepas di garisnya atau hanya shadownya saja, tetapi harus betul-betul volumenya tebal. Kemudian kita ambil posisinya setelah terjadinya ini. Maka di candle selanjutnya di sini kita ambil posisi sell. Jangan lupa juga dikasih titik toleransi di sana, ya. Di mana? Di atasnya support, resisten, maaf. Ini resisten. Taruh di sini untuk SL-nya. Take profit-nya silakan menyesuaikan. Ya, bisa menggunakan take profit sama atau 2 kalinya, atau bisa menggunakan metode yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Kalau Euro USD di awal mungkin sekitar 50 sampai 70 dan sebagainya. Ada sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Yang paling penting ketika sudah profit dan memenuhi dari target kita, maka jangan terlalu lama dibiarkan floating plus di sana. Kecuali sudah terbiasa dan terlatih di sana. Kalau sudah terlatih, maka kita bisa menggunakan itu sebagai peluang untuk memperbanyak profit kita. Tetapi ketika kita belum terbiasa, maka biasakan atau usahakan diamankan dulu atau diambil dulu profitnya. Karena kalau sudah profit dan kita close, maka itu sudah pasti menjadi milik kita. Berbeda ketika kita tidak pengalaman di sana, kita biarkan, oh tunggu lagi nanti di sini, oh tunggu lagi 2 kalinya dari stop loss-nya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak semua yang kita analisakan market itu sesuai dengan angan-angan kita. Ada kalanya dia nanti berbalik. Sehingga ketika profit sudah cukup banyak dan kita biarkan akhirnya terbalik, maka yang terjadi adalah kerugian. Karena itu selalu manfaatkan peluang itu untuk mengambil profit. Jangan sia-siakan rezeki yang diberikan. Ya, itu yang psikologi yang sering kita sampaikan. Ya, pokoknya ditunggu sampai breakout selesai, kemudian terbentuk candle baru, kita bisa ambil posisi sell di sana. Kemudian candlenya ternyata terus berlanjut, artinya ternyata terus berlanjut. Maka tren turun ini juga kita bisa tarik garis lagi. Ya, kita tarik garis tren turunnya, di mana nanti ketika ada breakout lagi melawan dari arah turun, ada breakout lagi, maka kita bisa ambil posisi buy atau melawan dari trennya. Ya, di sini kita bisa ambil posisi buy. Sekali lagi jangan lupa untuk menaruh toleransi sana atau manajemen risiko. Kita taruh di bawahnya titik support. Ya, jangan ngepas di titik support ya, di bawahnya kalau bisa. Ini adalah taruh stop loss di sana. Take profit sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau misalkan terbiasa dengan 100 pip atau misalkan terbiasa dengan 2 kali dari stop loss-nya, silahkan. Karena semuanya berbeda-beda bagaimana kita mengambil profitnya. Paling penting sekali lagi, ketika ada peluang kita entry, kita masuk, bisa profit. Itu yang paling penting. Kemudian bisa mengamankan profitnya dan bisa keluar dengan maksimum. Artinya dengan profit yang maksimum. Bukan malah sebaliknya, ketika ada peluang kemudian kita profit, dibiarkan lama, akhirnya rugi lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti langkah seperti ini, tapi diingat ya, semuanya dicocokkan atau disesuaikan dengan gaya masing-masing trader. Jadi sesuaikan dengan karakter teman-teman semuanya, mana yang dianggap kira-kira paling enak. Biasanya seperti ini saya ngambil profit berapa. Ya, tentu ini berbeda antara satu trader dengan trader yang lainnya. Paling penting memahami yang namanya sistem trading tadi, kemudian trading plan-nya atau rencana tradingnya. Kalau nanti dia turun sampai ini, maka di inilah nanti harus saya stop loss atau harus saya cut loss. Kemudian kalau marketnya nanti masih searah dengan trading kita, maka kita tahan dulu sampai maksimum atau sampai misalkan ada peluang untuk berbalik. Nah, dan sebagainya, dan itu nanti perlu latihan dan latihan
setiap hari dengan gaya masing-masing. Oke, berikutnya kita bahas breakout mengenai build up. Breakout build up ini yang saya maksud adalah ketika awalnya dia tren turun, ya perhatikan di sana ada penolakan yang kuat di sana. Ya, ada penolakan, kemudian di sini juga ada penolakan, ini penolakan, ini penolakan. Perhatikan pergerakan dia makin lama makin ke bawah. Artinya trennya adalah tren turun. Ya, ini makin lama makin ke bawah, makin ke bawah. Jadi dari sini mulai sideways kemudian turun. Kemudian naik mencoba untuk kembali naik lagi tetapi hanya sebatas koreksi, akhirnya turun lagi. Ya, perhatikan titik puncaknya, ya perhatikan lembah dan puncaknya dari atas bawah, ya atas bawah. Ini trennya terlihat tren turun atau high low dan low low. Jadi makin yang ujung puncaknya makin ke bawah dan ujung lembahnya makin turun juga. Makin adalah tren turun. Perhatikan ini tren turun. Kemudian setelah ini ada naik. Ada mulai naik, mulai sideways kemudian mulai naik. Di sini sideways. Kemudian mulai naik. Mulai naik di sana, mulai naik di sana. Nah, setelah itu dia breakout, ada candle panjang breakout di sana. Jadi breakout dimaksud adalah di sana ada candle atau penolakan yang panjang, ini di breakout semuanya. Ini adalah breakoutnya. Maka setelah breakout di sini kita ambil posisinya di candle berikutnya. Baik. Ya, jangan lupa tetap kita perhatikan namanya batas toleransi. Ya, kita bisa taruh di sana atau kita bisa tarik garis begini. Ya, ini adalah batas toleransi kita. Ya, stop lossnya taruh di sini. Profitnya bisa 2 kalinya, bisa terserah, tergantung bagaimana kita terbiasa dengan pengambilan profit. Yang terpenting kita pahami candle terakhir, update candle terakhir kita pahami, kita baca yang terbentuk apa di sana. Pola apa yang terbentuk di sana? Kalau ada koreksi, biarkan dulu. Kalau ada rejeksi, dilihat di sana. Kemana dia arahnya. Perhatikan kalau misalkan ada penolakan panjang ke bawah, nah tetap perhatikan. Tetapi berikutnya tidak ada kekuatan seller yang luar biasa, sehingga tetap kuat naiknya. Ini kalau kita hitung masih dalam bar up. Jadi dalam garis naik yang kuat, tidak ada break sama sekali, tidak ada perlawanan yang berarti sama sekali. Oke, ini namanya bar up. Kalau bar up itu garisnya naik begini. Walaupun ada merahnya tetapi masih dalam koridor garis naik atau garis up. Kemudian tadi yang di breakout adalah resisten yang panjang, sudah di breakout di sana. Atau ada rejeksi yang panjang di sana, penolakan yang luar biasa di sana. Ya, sehingga ketika ada swing panjang begini dan menembus titik resisten panjangnya, maka kita bisa ambil posisi sesudah terbentuk. Kita bisa ikut marketnya, jadi trennya turun menjadi naik. Ini sebenarnya reversal, tetapi kita mengikuti candle yang sedang tren, yaitu candle buy. Maka setelah breakout kita ambil posisi buy di sana. Ya, coba nanti teman-teman di candle-candle yang sebelumnya, baik mata uang, pasangan apapun sudah, nanti dicoba dengan metode seperti ini. Belajar untuk melukis, belajar untuk gambar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu, memudahkan kita mengenali. Ya, bukan untuk menganalisa market secara umum, tetapi mengenali. Setelah kita mengenali, maka kita bisa mendeteksi peluang yang ada di sana, sehingga kalau peluang itu sudah muncul, kita tinggal mencari konfirmasi-konfirmasinya. Kalau sudah muncul konfirmasinya yakin, ya paling tidak ada 3 konfirmasi, maka di situ ketika kita ambil posisi, ketika kita entry, tidak butuh lama, tidak butuh waktu yang lama, kita bisa
profit. Dan ini sudah kita buktikan tiap hari. Ini kita sudah tunjukkan ke teman-teman di grup, bahkan kita share semuanya ketika kita ambil posisi awal. Ketika kita entry, kita tunjukkan di sana, oh ini peluangnya buy, oh ini peluangnya sell. Saya ambil posisi di ini, angkanya ini, garisnya di sini. Alasannya begini. Kemudian dalam hitungan menit, dalam hitungan jam nanti teman-teman langsung bisa secara langsung membuktikan apakah ini betul-betul naik atau turun, sebaliknya. Kemudian juga di akhirnya ketika profit maupun loss, saya juga nanti sampaikan di sana sehingga ada pembelajaran yang bisa diambil, dipetik dari teman-teman semuanya. Ketika profit, oh ternyata begini, ketika rugi, oh ternyata begini yang dilakukan. Sehingga yang namanya trading, apapun kondisinya, market mau naik mau turun, mau berlawanan, mau searah, yang paling utama bagaimana kita melakukan settlement, bagaimana kita melakukan recovery di sana. Bukan hanya buy dan sell, kemudian profit, tidak. Ya, ini pun terkadang juga nanti ada koreksi, tetapi yang paling utama kita bisa memahami, kita bisa melakukan tindakan yang tepat ketika marketnya berbalik. Oke, ini adalah breakout dari buy up. Kemudian satu lagi breakout dari rectangle. Jadi rectangle formation ini sering saya sampaikan. Jadi posisi rectangle ini identik dengan posisi support dan resistennya di sana. Jadi naik dan turunnya di area support dan resisten. Yang atas ini resistennya, yang ini supportnya, dan sekitaran support dan resisten begini. Nah, ketika salah satu breakout, apakah dia ke bawah atau ke atas? Ya, kalau saya contohkan ini di atas berarti. Maka ketika ini breakout, ya ini breakoutnya ke atas, maka setelah ini kita bisa ambil posisi buy. Ini breakoutnya di sini, maka di sini kita bisa ambil posisi buy. Kemudian ketika dia koreksi, dilihat koreksinya. Koreksinya ternyata hanya sebatas separuh bodinya. Jadi belum bisa mengalahkan bodi yang sebelumnya, yang panjang ini. Maka ini kita bisa biarkan dulu atau kita tahan dulu. Atau misalkan teman-teman sudah profit di pertama ini, di close dulu bisa. Kemudian nanti ketika ada koreksi, kemudian setelah koreksi ada nanti out bar, namanya outside bar. Jadi ada outside bar begini, maka kita ambil posisi buy lagi di sana. Sehingga yang kita gunakan untuk membuka peluang itu banyak sekali, dari candlestick, dari pattern, dari support resisten, dari ring juga bisa di sana. Sehingga peluang itu banyak sekali kita munculnya. Tidak hanya dari ring, tidak hanya dari support resisten, tidak hanya dari pola candle, bahkan dari chart pattern, dari breakout-nya kita juga bisa ambil profit di sana. Ya, paling mudah adalah dengan breakout-nya rectangle ini, dan semua orang hampir bisa membaca ketika breakout dari rectangle ini. Kalau kita lihat di marketnya, ya sebenarnya gampang juga. Ini jadi namanya rectangle itu tidak harus persis kotak, tetapi pergerakannya atas bawahnya seolah-olah dia di area support dan resisten dia kembali. Ini contohnya. Ini adalah area rectangle formation. Maka ketika breakout di sana kita bisa ambil posisi sell kalau turun. Ini kita ambil posisi sell. Memang beberapa jam masih marketnya kecil, tetapi selanjutnya dapat banyak. Ini adalah rectangle formation. Demikian juga kalau misalkan tadi ada trend up atau breakout dari trend line, maka ini adalah breakoutnya, ini adalah trend line, kemudian di breakout oleh seller di sana. Nah, ini adalah breakoutnya seller. Setelah breakout kita bisa ambil posisi sell di candle sesudahnya. 2 jam kita floating, baru di candle berikutnya kita profit banyak. Kemudian setelah dia turun, ternyata turunnya panjang. Nah, ini sudah membentuk trend line lagi. Ya, kita bisa tarik garis trend lagi seperti ini. Ini trend turun. Nah, kita tarik garis trend lagi.
Ketika nanti di breakout lagi oleh buyer, maka di candle berikutnya kita juga bisa ambil posisi buy di sana. Nah, ini bisa diambil posisi buy. Sehingga apapun yang terjadi di market, baik naik maupun turun, asalkan kita memahami yang namanya pola candle, chart pattern, kemudian breakout pattern, support, resisten, ring, saya yakin bisa profit dengan konsisten. Tetapi jangan lupa diingat, harus juga menguasai yang namanya manajemen risiko dan money manajemennya. Karena manajemen lot dan manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari trading kita. Sekali lagi, sehebat apapun analisa kita, sehebat apapun indikator yang kita gunakan, tanpa diimbangi dengan manajemen risiko yang baik, maka saya pastikan tidak akan bisa profit secara konsisten ya, bukan sehari dua hari, konsisten dalam artian secara terus menerus. Walaupun satu hari masih minus, tapi secara umum konsisten, dia masih ada penambahan aset seterusnya. Itu namanya konsisten. Beda kalau satu hari profit besar besok rugi, profit besar besok rugi, dan akhirnya profit yang banyak bisa rugi. Maka yang terjadi adalah pengurangan aset, akan jual mobil, jual rumah, jual tanah dan sebagainya. Akhirnya jadi gembel, jadi kere. Ya, karena apa? Karena mereka yang dipikir ambisinya terlalu muluk-muluk, tanpa diimbangi dengan ilmu, tanpa diimbangi dengan latihan. Satu lagi, tanpa diimbangi dengan mentor yang betul-betul profesional, betul-betul bisa membimbing dan mengarahkan tradingnya. Artinya bisa saja kita belajar dari buku, bisa saja kita belajar dari YouTube atau dari media lain. Tetapi ketika menemukan kesulitan, maka pertanyaan yang kita alami harus kita jawab dengan sendirinya, harus dijawab dengan sendiri dengan cara melakukan eksperimen dan eksperimen. Dan itu tentu membutuhkan biaya yang mahal, itu akan membutuhkan waktu yang panjang, tidak semudah yang kita bayangkan. Berbeda kalau ada mentor dia sudah berpengalaman, minimal dia sudah mengalami jatuh bangunnya. Enak bagaimana, tidak enak bagaimana, semuanya sudah dialami. Termasuk pengalaman candle yang berbagai macam pergerakannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang belum masuk di dunia trading. Jangan menggunakan real account dulu ketika tidak menguasai medannya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan real account dan belum menguasai, belajarlah lebih matang dulu, berlatih yang maksimal, sehingga betul-betul trading menjadikan ladang penghasilan, bukan sebaliknya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.